Jungle. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Ustazah doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Teman-teman, tahukah kamu zaman dahulu sudah ada kaum yang mampu membangun istana-istana dari batu tanpa mesin dan bantuan teknologi canggih. Mereka mampu membuatnya dengan kekuatan tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Namun, Allah hancurkan istana beserta kaumnya yang ingkar. Apakah kalian pernah mendengar kisahnya? Siapakah mereka? Mengapa mereka dihancurkan? Perbuatan apa yang mereka lakukan sehingga Allah marah? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas semuanya. Teman-teman simak ya video berikut ini. Kenikmatan Allah untuk kaum Samud. Nabi Saleh adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam diutus kepada satu kaum yang bernama kaum Samud. Nama Samud diambil dari nama kakek mereka, yaitu Samud. Kaum Samud tinggal di kota yang bernama Al-Hijr. Kaum Samud datang setelah kaum Ad. Kaum Samud pun menyembah berhala. Kaum Samud banyak diberikan kenikmatan dan kekuatan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan mereka makanan yang berlimpah dan tubuh yang kuat. Dengan kekuatan tubuhnya, mereka mampu memahat istana-istana dari gunung-gunung batu untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Kufurnya kaum Samud. Sayang sekali, meski Allah memberikan segala kenikmatan hidup, itu tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah patung dan berhala. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu yang telah memberikan mereka kenikmatan, kepandaian, dan kekuatan tubuh kepada mereka. Mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta bukti kenabian kepada Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu besar di hadapannya. Dengan izin Allah, batu tersebut berubah menjadi unta betina yang sehat dan gemuk. Unta betina itu mengeluarkan air susu yang tidak pernah berhenti meskipun diambil setiap saat. Itulah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam yang Allah berikan sebagai tanda kerasulan Nabi Saleh alaihissalam. Pembunuhan unta Nabi Saleh alaihissalam. Melihat mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud masih tidak mau beriman. Mereka menganggap itu hanyalah sihir belaka. Bahkan mereka berani membunuh unta betina itu pada hari Rabu. Padahal sudah dilarang oleh Nabi Saleh alaihissalam sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud
saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Surah Al-A'raf ayat 73. Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan kaum Samud, azab Allah akan datang menimpa mereka karena mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kehancuran kaum Samud. Dari seruan Nabi Saleh alaihissalam, hanya sedikit dari kaum Samud yang beriman, tetapi kebanyakan mereka kufur. Mereka sering mencaci maki dan menyakiti Nabi Saleh alaihissalam. Itulah kesombongan dan kekufuran kaum Samud. Mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Gagah dan Maha Kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala melebihi kekuatan mereka. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Azab Allah datang setelah berselang 3 hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar mereka bisa berpikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi percuma saja, bukannya mereka sadar dan bertaubat, mereka malah merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam di malam harinya. Namun pada hari Ahad, tiba-tiba muncullah suara keras dari langit, datang menyembar silih berganti. Tidak sedikit kaum Samud yang terkena sambarannya. Tidak cukup sampai di situ, gempa bumi dahsyat datang dengan tiba-tiba dan menggoncangkan bumi dengan sangat hebatnya. Bangunan-bangunan yang dibanggakan kaum Samud hancur berantakan menimpa tubuh mereka. Teman-teman, adapun hal-hal yang harus diteladani dari kisah Nabi Saleh alaihissalam adalah: pertama, penyabar dalam berdakwah; kedua, penuh kasih sayang kepada kaumnya; ketiga, rendah hati; keempat, beriman kepada Allah; kelima, patuh dan taat kepada perintah Allah; keenam, menyegerakan untuk bertaubat. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang kisah Nabi Saleh. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, Ustazah doakan semoga kalian bisa meneladani sikap Nabi Saleh alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.